ini kita masih dapat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri pengajian malam Jumat di majelis kita. Tentu ini manfaatnya sangat banyak, di antaranya adalah mengisi hati kita, mengisi rohani kita, membuat hati kita semakin bercahaya, mengisi energi iman dan takwa pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah-nambah cahaya iman di dalam qalbu kita masing-masing. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, 2 pekan yang lalu kita sudah mengkaji kitab Al-Hikam di hikmah yang ke-103. Saya akan murojaah atau mengulang sedikit kajian yang 2 pekan yang lalu. Kata beliau dalam kitab Al-Hikam ini, mata atlaqa lisanaka bit-talibi fa'alam annahu yuridu ayyutiyaka. Ketika lisanmu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta kepadanya, maka ketahuilah berarti serta-merta dia telah menyiapkan apa yang engkau minta. Apa saja, minta dunia dan segala isinya, karena ini juga akan milik Allah. Minta keselamatan akhirat, minta keselamatan azab alam kubur, minta kesehatan, minta keafiatan, minta rezeki. Kita hanya minta kepada Allah, ya. Dan otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menyiapkan apa yang kita pinta. Namun pembahasan yang saya sudah sampaikan beberapa 2 pekan yang lalu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 cara Allah mengabulkan permintaan kita. Yang pertama, Allah segera langsung memberikan pengabulan seketika itu juga atas apa yang kita minta. Ada permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunda dengan hikmah dan ilmu Allah, dan hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di surganya. Bahkan ini jauh lebih banyak, lebih baik dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Oleh sebab itu banyak orang yang ketika dalam surga ditunda oleh Allah pemberian apa yang diminta selama di dunia ini. Ketika diperlihatkan oleh Allah, wahai hambaku, ditanya oleh hamba-hamba, oleh orang yang masuk surga tadi, ini semua ini dari mana datangnya ya Allah? Amal saya tidak terlalu banyak, tapi kok banyak sekali pemberian yang Engkau berikan. Kata Allah kepada hambanya itu, wahai hambaku, ini adalah semua permohonan yang engkau pernah minta di dunia yang saya tidak berikan, dan saya berikan untukmu di akhirat dalam surga ini. Kata orang itu, sekiranya semua yang aku minta kepadamu ya Allah, engkau tidak kabulkan selama di dunia dan engkau berikan di akhirat, sebenarnya inilah yang saya lebih maui daripada engkau berikan kepada saya di dunia. Nah ini, jadi apa yang kita minta, kalau belum dikabulkan oleh Allah, jangan suudzon. Kita harus husnuzon. Kata Allah dalam hadits qudsinya, apabila hambaku menengadahkan tangannya meminta kepadaku, maka aku malu
apabila dia kembali dengan tangan hampa, Allah pasti kabulkan. Cuman yang kedua tadi, Allah tidak kabulkan di dunia, tapi Allah kabulkan nanti di akhirat. Dan yang ketiga, pengabulan doa itu bisa dialihkan dengan dijauhkannya seseorang itu dari musibah, bencana, atau malapetaka yang ditakdirkan olehnya berlaku. Tapi karena doanya itu, maka tidak ditakdirkan berlaku padanya. Ya, misalnya takdirnya dia ini celaka hari ini. Ya, kita tidak tahu nih, kita semuanya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, kita di sini alhamdulillah. Nah, kita tidak tahu setelah kita kembali dari sini kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz kejadian kemarin, hari ini, dan akan datang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadinya kita mau ketabrak tronton misalnya, kita hanya ketabrak becak kan. Sakit juga Pak Ustaz. Iya, atau ketabrak sepeda itu. Iya. Dialihkan ke sana. Ya. Ada orang yang saya pernah cerita kisah itu. Kisahnya kejadian. Ya. Kejadian pesawat apa itu yang jatuh, mati semuanya. Dia dia terlambat sampai ke bandara itu. Dia terlambat sampai ke bandara dan dia ketinggalan pesawat. Oh, sampai dia marah itu, mencak-mencak ya. Tapi dia tetap mau berangkat pada hari itu. Masya Allah, dia tunggu kapal yang mau berangkat, dapat kabar di bandara pesawat yang tidak dia tumpangi itu jatuh. Wah, itu syukur betul ya. Alhamdulillah. Jadi jangan kita suuzon kepada Allah. Bisa saja ada sesuatu di sebalik itu yang Allah siapkan terbaik buat kita. Sama aja itu hadis Qudsi mengatakan, aku itu sengaja membuat hambaku itu miskin, karena manakala dia kaya, dia akan jauh dariku, dan itu yang baik buat dia. Dan aku membuat hambaku itu kaya, karena manakala dia miskin, dia akan jauh dariku. Jadi dua-duanya baik, tinggal tergantung dari kita. Oke, yakin dan percaya bahwa ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan adalah orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka adalah orang-orang yang sombong. Ya. Terus bagaimana dengan sebuah ungkapan bahwa para ahli ibadah mereka sudah jarang meminta kepada Allah karena dia sibuk dengan amal ibadahnya, dia sibuk dengan zikirnya, dia sibuk dengan baca Qur'annya, sehingga dia minta mungkin sekali-sekali. Nah, apa yang dia tidak minta itu Allah kasih. Nah, itu pula lagi, ya, karena dia sudah Allah siapkan untuknya. Sama dengan saya pernah dapat satu ungkapan yang sangat indah dari kawan saya itu. Anak bayi yang masih kecil, apakah dia sibuk daripada bapak sama ibunya? Bagaimana sibuk bapak dan ibunya sama anak bayi itu?
Sibuk mana anak bayi sama bapak sama ibu? Bapak sama ibu yang sibuk kan? Kenapa? Karena sayang sama anaknya. Anaknya itu tidak minta, dia nangis saja. Jadi seorang waliullah itu nangis saja. Ya Allah, dia nangis saja. Itu Allah udah sibuk tuh. Allah apa mau hamba ini? Jadi sama ini anak kecil. Tapi kan anak kecil itu fitrah suci. Ya, orang yang suci hatinya, suci zahirnya, suci akhlaknya, tidak usah dia meminta, nangis saja Allah sudah berikan apa yang dia mau. Sama itu dengan anak baik. Ya, anak baik nangis saja dia, dan itu sudah banyak terbukti. Banyak terbukti ya. Para wali-wali Allah, mereka tidak banyak meminta hal-hal duniawi, tapi dunianya itu berkhidmat pada diri mereka, mendatangi mereka dengan hina. Karena memang Allah menugaskan, kalau kita paham kehidupan dunia ini dengan baik, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Saya pernah sampaikan dalam ceramah saya, silakan diulang, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan langit dan bumi dan apa yang di dalamnya, hatta malaikat. Saya ulangi, Allah telah memerintahkan langit dan bumi dan segala isinya, hatta malaikat, untuk berkhidmat kepada manusia. Berkhidmat ya, bukan menyembah. Ingat ini baik-baik. Melayani manusia. Rakib atid itu ditugaskan oleh siapa? Allah. Melayani siapa? Manusia. Tulis baik, buruk. Malaikat apa lagi yang menurunkan hujan? Malaikat apa? Mikail. Turunkan hujan. Allah perintahkan turunkan hujan untuk melayani manusia. Jadi kaum kita ini tidak boleh merendahkan martabat kita. Ya. Orang yang beriman kepada Allah, yang faham hakikat dirinya, dia akan mulia, semulia-mulianya hak dia yang Allah berikan untuknya. Ya. Ini jarang dikaji semua orang ini. Ya, Allah buat itu ikan untuk apa? Untuk Allah Ta'ala. Allah ciptakan ikan itu untuk siapa? Manusia makan ya. Kok bingung Bang ini? Kok Ustaz sampai ke sana pikirannya ya? Iya, Allah ciptakan dia ikan mengabdi kepada Allah, menyembah Allah. Mereka ini juga menyembah Allah. Tetapi ada yang kedua, menyembah Allah dan melayani manusia. Dua tugas mereka. Ini rahasia ini, jangan kasih tahu sama yang lain. Iya. Dua tugas makhluk-makhluk Allah. Kalau manusia dua juga tugasnya, makhluk yang lain dua juga tugasnya. Khusus manusia, tugas manusia adalah ya menyembah kepada Allah. Ya. Dan yang kedua, memimpin alam semesta ini. Khalifah. Satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalilnya yang kedua, wa itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ngatur alam ini. Macam mana nanam pokok yang baik, macam mana memancing yang bagus, macam mana mengambil batu bara. Ini alam semesta ini tugasnya dua. Pertama, menyembah kepada Allah. Yang kedua, melayani manusia. Hujan ini turun melayani kebutuhan manusia.
ikan yang ada, yang kemarin kita sembelih itu sapi, kan kasihan. Tapi dalam rangka melayani manusia, kasih sama orang-orang makanan untuk kebutuhan manusia. Allah Akbar. Jadi dimanapun kita hidup, para jamaah, tidak usah khawatir. Alam semesta ini hadir melayani kita. Antum diletakkan di hutan, air itu tetap antum dapat. Tinggal antum cari. Mau makan buah-buahan ada di hutan untuk Allah siapkan. Makan daging yang halal sudah ada, tinggal antum tangkap. Halal buat kita itu. Memang dilayani kita untuk mereka. Paham ini? Tapi jangan merusak. Karena antum khalifah, pemimpin, ditugaskan untuk ngatur, menata. Oke, nah kita masuk kajian yang berikutnya ya. Ini kajian agak dahsyat. Yang mau jadi wali ikutlah kajian ini. Kajian yang berikutnya ini berkaitan dengan ma'rifatullah. Ya, berkaitan dengan ma'rifatullah. Ini calon-calon arif billah. Mulai sekarang ini pembahasan arif billah. Kalau kemarin pembahasan muridin, salikin, mulai dari 104 ini sudah mulai pembahasan wali-wali. Ya, yang mau jadi wali, inilah dia konsepnya. Ya. Sebelumnya mari kita kirim satu Fatihah untuk beliau ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila Syekh Mu'taila As-Sakandari. Syaulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di kitab Al-Hikam Al-Athaiyah fi hikmah arba'a wa mi'ah wa nafa'ana bi ulumi fi dharaini amin. Al-'arifu la yazulu idtiraruhu wa la yakunu ma'a ghairi Allahi qararuhu. Awatan tsaniyah, al-'arifu la yazulu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghairi Allahi qararuhu. Artinya al-'arifu, seorang arif billah, seorang arif billah, la yazulu ittiraruhu, ya, tidaklah merasa butuh dia. La yazulu, selalu, maksudnya la yazulu, selalulah dia merasa butuh, ittiraruhu, selalu merasa butuh dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu merasa butuh kepada Allah. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu, dan hanya merasa tenang jika bersama dengan Allah. Ya, seorang arif billah selalu merasa butuh kepada Allah dan hanya merasa tenang, bahagia jika bersama dengan Allah. Nah, kita akan coba membedah apa yang dimaksud dengan arif billah atau orang yang ma'rifat kepada Allah. Ini udah mulai tingkatan tinggi, udah mulai tingkatan ma'rifatullah. Ini kalau mau kaji seorang, ditengok ma'rifatullah, ini sudah kajian ma'rifatullah, itu udah tertinggi lah, ya, kajian tinggi sudah ma'rifatullah.
Ya, seorang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala secara akademisi dia terbagi atas dua. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu terbagi atau dibagi atas dua. Yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Ya. Ulama menyampaikan bahwa orang yang ma'rifat kepada Allah secara umum itu adalah al-jazmu. Al-jazmu itu adalah mereka betul-betul yakin tentang adanya Allah. Tentang adanya Allah. Lewat mana? Lewat tarbiyah, pendidikan, pembelajaran. Nah, itu sampai mereka betul-betul yakin bahwa Allah itu benar adanya. Ada. Itu orang-orang yang arif. Seperti dalam sebuah ungkapan, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ini adalah kita mengenal Allah. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa seluruh Nabi dan Rasul, dakwah pertama mereka adalah La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak boleh ada syirikat selain Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal kita belajar agama ini adalah mengenal Allah. Ya, mengenal Allah dengan baik tentunya. Mari sudah kita bahas dalam kajian sifat 20. Ya. Oke, ini secara umum. Secara khusus, yang disebut dengan ma'rifatullah itu adalah nurun yakdzifu fi qalbi 'abdihi fadlan minallah fabidzalika yushahidullaha fi kulli syai'in. Ya, saya ulangi. Nurun yukdzabu fihi qalbu 'abdihi fadlan minallah fabidzalika yushahidullah ala kulli syai'in. Artinya adalah ma'rifatullah itu adalah cahaya yang dilontarkan oleh Allah atau ditembakkan oleh Allah ke dalam hati hambanya. Fadlan minallah, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabidzalika, maka demikian itu yang menyebabkan hamba tersebut yushahidullaha ala kulli syai'in, menyaksikan Allah atas tiap-tiap sesuatu. Itu ma'rifatullah. Inda tasawuf, inda sufi. Jadi para ulama sufi secara khusus ya mendefinisikan ma'rifatullah itu adalah cahaya yang ditembakkan atau dilemparkan Allah ke dalam hati hamba-hambanya sebagai karunia dari Allah yang dengannya dia bisa menyaksikan Allah atas tiap-tiap sesuatu. Wah, ini keren ini. Nah, keren definisinya ini. Nah, itu orang yang arif billah. Oke. Wala kasabin wala sababin, dalam sebuah ungkapan lain,
tanpa diupayakan dan tanpa sebab, itu mutlak berada atas prerogatif Allah. Ya. Cuman oleh Syekh Abdul Qadir Jilani menyampaikan bahwa untuk sampai pada tingkatan arif billah, kita harus melakukan pertama ta'allumul ilmi diniyah. Kita harus belajar ilmu fikih yang menjadi sebab benarnya ibadah kita. Ya, sholat misalnya kita paham rukun, sahnya, wajibnya, sunnahnya, nah, kita paham, kita pelajari semua itu. Ya, kemudian yang kedua, ilmu tentang Allah, at-tauhid, yang sudah kita pelajari sifat 10, sifat wajib Allah, malaikat Allah, Rasul-Rasul Allah, sifat mustahil bagi Allah, malaikat Allah, Rasul-Rasul Allah, ya, sifat jaiz bagi Allah, malaikat Allah, Rasul-Rasul Allah. Ini kita banyak pelajari. Ya, oke, saya lanjut. Orang-orang yang arif billah, mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa sifat-sifat daripada orang-orang yang arif billah? Oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan ada dua sifatnya. Yang pertama adalah la yazulu ittiraruhu. Mereka selalu merasa butuh kepada Allah. Selalu merasa butuh kepada Allah. Ya. Dalam setiap gerak geri mereka, mereka selalu membutuhkan Allah, tidak membutuhkan makhluk Allah. Yang dia butuhkan hanya Allah dalam kehidupannya. Ini ciri sifatnya mereka yang pertama. Ya. Beda dengan kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia, ya, kalau dia butuh kepada Allah, serius dalam ibadah. Kalau dia tidak butuh kepada Allah, dia tidak serius kepada Allah. Saya sempat menonton itu satu scan video. Dia ceritain pemain sinetronnya. Dia bilang begini, ada kawan saya bercerita kepada saya bahwa Allah itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Kaget nggak? Apa ya? Allah itu ada kalau saya butuh. Kalau saya tidak butuh, Allah tidak ada. Berarti saya hanya ini yang bermasalah. Berarti kita aja yang bermasalah. Bukan Allah, kita yang bermasalah. Nah, orang yang arif billah sama saja dia. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian ini adalah makhluk yang butuh kepada Allah. Sementara Allah, dia adalah Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Saya kasih contoh ini. Orang yang sakit butuh sama Allah supaya apa? Supaya apa?
sembuh, supaya sehat. Orang yang sehat butuh sama Allah enggak? Supaya apa? Supaya tidak sakit. Saya ulangi ini, paham ini maksudnya ini. Orang yang sakit butuh kepada Allah supaya dia sehat, sembuh. Orang yang sehat, Bang Mamang, butuh kepada Allah apanya? Supaya tidak sakit. Dua keadaan ini sama saja. Paham ini maksudnya? Saya ulangi. Satu contoh. Dua, orang yang miskin butuh sama Allah supaya kaya. Nggak apa-apa, jujur sedikit, orang apa-apa, nggak ada yang marah di sini. Orang yang miskin butuh kepada Allah karena Allah sendiri mengatakan wallahu huwal ghani, Allah maha kaya. Jadi kita butuh kepada Allah supaya kita diberikan kekayaan. Sekarang orang yang kaya butuh sama Allah enggak? Butuh. Supaya apa? Supaya jangan jatuh miskin. Itu maksudnya. Paham? Jangan kamu nyangka ketika kamu sudah kaya kamu tidak butuh sama Allah. Kita tetap butuh supaya Allah jaga kekayaan kita, supaya Allah jaga harta kita. Dua keadaan ini seorang arif bila dia paham dalam keadaan apa saja dia tetap butuh Allah. Itu maksudnya. Orang yang jomblo nih butuh kepada Allah supaya dapat jodoh. Orang yang sudah nikah butuh kepada Allah supaya jangan cerai. Supaya jangan cerai, jangan pisah. Dalam hati supaya tambah itu. Nah, itu ya. Supaya jangan cerai. Supaya tambah lagi. Iya. Sekarang orang yang jauh dari Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aku sampai ke sana tadi. Apa enggak? Saya lanjut ya. Saya sampai di mana tadi? Orang yang jomblo butuh sama Allah supaya dapat jodoh. Orang yang sudah dapat jodoh butuh sama Allah supaya dijaga rumah tangganya. Nah, apalagi nih? Kasih contoh yang lain sama Ustaz. Ayo, mana? Banyak. Orang yang tidak punya pekerjaan butuh sama Allah supaya diberikan Allah pekerjaan. Orang yang sudah ada pekerjaan butuh kepada Allah supaya pekerjaannya dijaga oleh Allah. Tetap Bang Ilmi, nggak bisa kita lepas dari Allah. Semua kita butuh kepada Allah. Ya. Orang yang sudah belum mendapatkan jabatan misalnya, dia minta mohon kepada Allah supaya Allah berikan jabatan. Kalau dia sudah duduk, apa dia lakukan? Dia tetap minta kepada Allah supaya Allah menjaga kedudukannya dengan baik sampai masa jabatannya berakhir. Masya Allah, tidak bisa kita lepas dari Allah. Inilah arif billah itu maksudnya. Dia tidak pernah tidak butuh kepada Allah dalam kondisi apa saja. Ya. Oleh sebab itu makanya orang-orang yang arif billah itu ketika ditanya apa yang engkau inginkan,
Ya, apa yang kau ingin? Yang dia inginkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan Allah berlaku padanya. Sama saja bagi dia. Mau jadi orang miskin, jadi seorang miskin yang sabar. Kalau jadi orang kaya yang syukur. Dalam hati pasti pengen jadi orang kaya yang syukur nih. Iya. Kalau saya jadi orang miskin, tapi miskin yang sabar. Kalau jadi orang kaya yang pandai bersyukur. Kalau jadi pemimpin yang adil. Kalau jadi rakyat jelata, jadi rakyat jelata yang baik. Udah. Ya. Jadi sama-sama takdir itu baik bagi dia. Ya. Jadi tidak ada perubahan pada dirinya. Paham ini? Orang yang arif billah itu dia tidak berubah dengan keadaan. Sama dengan ikan. Oh, ikan. Ikan asin itu karena dia diasinkan sama kita. Iya, Bapak. Ikan itu ditaruh di air asin, mana berubah dia? Tidak berubah. Ambil sifat itu ikan. Taruh di air tawar, taruh di air asin, tak berubah keadaan. Inilah orang yang mengenal Allah, sebenar-benar mengenal Allah. Tidak berubah keadaan batinnya dalam kondisi apapun. Beda dengan kebanyakan orang. Begitu mau cari kursi, ramai mengamalkan ayat kursi. Begitu udah dapat kursi, ayatnya dilupa. Akhirnya kursinya diambil balik. Ribut-ribut. Jadi kayak begitu ya. Kalau kita butuh itu hanya butuh kepada Allah. Kenapa? Kalau kita butuh kepada makhluk, seorang yang arif billah dia tahu makhluk ini sama dengan hatta malaikat. Hatta malaikat dia tidak butuh sama malaikat. Ya. Hatta malaikat. Sama dengan Nabi. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk letakkan itu bukit Uhud, bukit apa itu, Taif itu mau diletakkan. Kata Nabiullah, saya tidak butuh kamu. Saya tidak butuh. Saya hanya butuh ridha Allah. Itu. Ketika Nabiullah Ibrahim dibakar, malaikat datang mau nyiram itu api. Lah, kata Nabi, malaikat Ibrahim, Allah takdirkan saya hanya kepada Allah. Allah kata, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatlah Ibrahim. Itu. Jangankan malaikat, api itu pun dia tidak butuh. Bukan kita tawakal buta, memang udah begitu keadaan terdesak, dari ikat, dari bakar, macam mana? Kalau udah takdir saya mati, ya sudah. Ya memang begitu. Tapi kan Allah berkehendak lain. Masya Allah. Nah, orang arif billah mengenal Allah itu begini ya, kalau saya mau katakan, tidak pernah dia berhenti berkomunikasi dengan Allah. Dan itu sudah antum rasakan hari ini. Dalam kegiatan apa saja, batin kamu selalu berkomunikasi dengan Allah. Hatta kamu buat dosa, astagfirullah, tidak perlu Ustaz tegur, tidak perlu Ustaz tahu kamu buat dosa, kamu sudah langsung connect dengan Allah. Astagfirullah. Nah, perlu antum menangis di depan Ustaz. Antum sudah nangis dalam qalbu. Ya Allah. Ini namanya kamu sudah intens. Sifat yang kedua adalah kamu selalu nyaman bersama dengan Allah, tidak pernah terputus komunikasi. Untuk orang yang ma'rifah.
dalam keadaan apa saja. Ya, kamu dapat bahagia, kamu syukur. Kamu diberi kekurangan oleh Allah, kamu sabar. Karena apapun yang terjadi ini kan atas kehendaknya. Nah itu kamu selalu berdialog dalam batin kamu itu. Itu namanya zikir. Zikir itu tidak sekedar hanya menyebut lisan Allah, Allah, tidak. Tapi dialog batinmu dengan Allah itu dalam kondisi itu namanya musyahadah. Fabidzalika yusyahidullaha ala kulli syai'in. Yang dengan cahaya Allah dalam hatimu itu yang menyebabkan engkau menyaksikan Allah dalam tiap-tiap sesuatu, dalam tiap keadaan yang engkau lihat adalah Allah. Bukan zatnya ya, tapi apa yang di sebalik itu kamu melihat Allahnya. Kalau istrimu marah yang kamu nengok Allah di sebaliknya. Ya. Apa istri saya ngambek ini? Ya Allah, dosa apa saya ini? Oh iya, saya belum kasih nih, tahun masih bulan baru ini. Pantas saja punya muka asem-asem terus ini. Ya Allah, ampun, kasih orang rumah. Ya, oke. Nah, yang kedua adalah wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Dan yang kedua sifat orang arif billah adalah dia tidak pernah merasa nyaman kecuali hanya dengan Allah. Ingat ini baik-baik, sifat dia yang kedua. Tapi Ustaz, mereka bergaul dengan manusia, iya memang bergaul. Mereka harus turun. Tapi batin mereka selalu kepada Allah. Batin mereka selalu kepada Allah. Tapi Allah perintahkan mereka untuk turun juga. Harus bersama dengan istrinya, kewajiban. Nyari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Olahraga untuk sehat. Tetapi batin mereka selalu berkomunikasi dengan Allah. Mereka turun dengan saudara silaturahim ke sana, ya. Tapi batinnya selalu dengan Allah. Dimanapun dia melihat Allah. Misalnya ada kejadian tabrakan Allah. Memang dia lihat kejadian itu, tapi yang dia pandang Allah. Itu maksudnya. Mau senang, mau susah, musibah, sedih, bahagia, semua yang dia pandang adalah Allah. Nah, itu dia sudah ma'rifat. Beda orang yang tidak ma'rifat. Yang dia lihat adalah sebabnya, bukan musababnya. Maka kalau itu yang dia pandang, itulah yang disebut dengan inna awliya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah, tidak ada pada dirinya rasa takut dan rasa sedih. Dia oke, ada takut, tapi takutnya itu tipis betul. Kenapa? Dia hanya takut kepada Allah. Yang paling dia takutkan kalau Allah murka sama dia. Itu yang paling dia takut. Yang paling disukai sama dia adalah kalau Allah itu ridha. Apapun yang saya lakukan, asal Allah ridha, walaupun manusia tak suka, tidak ada urusan. Asal Allah ridha. Mau manusia satu kamu ingin menghadir saya sama dengan Rasulullah. Mau satu Mekah itu mau memboikot dia, asal Allah ridha. Dalam konteks kebenaran ya, bukan konteks main-main yang nggak jelas. Dalam konteks kebenaran, dia selalu mengharapkan ridha Allah, tidak peduli dengan banyak tanggapan manusia pada diri. Karena Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu mau menyenangkan manusia, maka kamu tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Ya.
Jadi dia hanya merasa senang, dia hanya merasa tentram, dia hanya merasa bahagia. Kenapa? Dengan manusia ini hanya sesaat bahagianya, Bang. Hanya sesaat. Kamu kumpul-kumpul sama kawan kamu, bosan juga, pergi lagi. Ya kan? Mancing terus setiap hari, bosan juga. Apalagi nih, ya. Pokoknya di dunia ini selain Allah itu tidak ada yang enaknya itu, senangnya itu berkekalan. Yang berkekalan itu adalah ketika kamu terus bersama dengan Allah. Makanya Allah kasih kita 5 kali sehari semalam itu sholat. Karena kita membutuhkan itu. Kebutuhan kita kebutuhan yang sangat primer. Apa kebutuhan yang sangat primer? Kebutuhan rohani. Ini yang paling primer. Yang paling mendasar itu adalah kebutuhan jiwa. Ya, kebutuhan jiwa. Apalagi zaman sekarang, pekerjaan nggak jelas, gaji nggak jelas, banyak PHK di mana-mana. Wah, ini kalau kita hadapi semua dengan ketegangan pikiran, aduh, sakit kepala. Ya. Makanya banyak begal ini di mana-mana. Karena apa? Makanya iya, persoalannya kalau sudah teriak masalah perut, apa saja mau dilakukan. Ya. Padahal orang tinggal di hutan itu bisa hidup. Orang tua kita tinggal di pedesaan. Ya, kakek kita hanya nyangkul. Kok hidupnya nyaman itu. Bersiul-siul kalau sudah sore-sore. Dulu di pinggir rumah dia, saya ingat betul kakek saya itu dibuka jendela, dibuka pintu, bersiul. Pagi-pagi dia bersiul, sore dia bersiul. Enak betul lah. Padahal makanya hanya ubi itu yang dikrok itu. Kopinya nggak manis, bagus. Kopi pahit. Pagi-pagi saya masuk sarung dia itu dibuat kayak perang. Minum dia kopi. Alhamdulillah. Enak aja. Wah, enak. Kasih minum saya, buka saya langsung. Kopi pahit, tapi rasa nikmat lagi dia. Nikmat itu ternyata dalam hati, bukan sebuah benda. Bukan di benda. Andaikan nikmat itu ada di benda, maka yang tidak punya benda itu akan sengsara. Orang yang tidak punya apa-apa senang dia lebih dari kita dengan kita yang punya apa-apa ini. Paham? Ya. Oke? Nah, jadi yang pertama sifat seorang arif billah adalah dia selalu butuh kepada Allah. Dia selalu menghadap kepada Allah. Dia selalu mengadukan keadaan dirinya kepada Allah. Dia selalu hanya meminta kepada Allah. Dan yang kedua, tidak ada bagi dia kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan yang hakiki kecuali hanya kepada Allah. Adapun ketika dia bersama dengan makhluk Allah, itu atas perintah Allah untuk dia turun menunaikan hak dan kewajiban makhluk-makhluk Allah. Seorang guru kepada murid-muridnya, tanggung jawab saya. Seorang ayah kepada istri dan anaknya, tanggung jawab. Seorang bos kepada anak buahnya. Seorang pekerja kepada pekerjaannya, semuanya. Dia hanya turun mengerjakan itu. Tapi batinnya selalu di langit, di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arif billah. Kejarlah ke sana sebelum kita di bulan Muharram untuk zikir di alam nanti. Kita akan menyepi satu malam. Subhanallah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.